Jadi berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi serta kesalahan perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang dihentikan di sini gitu ya. Ini meliputi tadi ada beberapa paragraf ya, mulai dari ya paragraf induk ya sampai paragraf ilustrasi ya. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan dari paragraf ini adalah menentukan ya kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan perubahan kebijakan akuntansi ini bagaimana? Jadi diperkenankan ya, misalnya terkait dengan penilaian aktiva tetap gitu ya, atau depresiasi aktiva tetap gitu ya. Ya mulai dari garis lurus dengan selalu menurun misalnya. Nah, itu adalah perubahan metode akuntansi gitu ya. Jadi sama dengan standar akuntansi komersil ya, pada PSAP itu lumrah ya, atau juga lazim atau juga diperkenankan ya. Nah, itu. Kemudian meliputi ya, kemudian ruang lingkupnya ya ditetapkan dalam memilih atau juga menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kemudian juga perubahan estimasi akuntansi, ya, kemudian juga koreksi kesalahan periode sebelumnya ya, yang uh, yang sudah dihentikan. Nah, jadi yang dikatakan dengan kebijakan akuntansi itu apa? Nah, kebijakan akuntansi meliputi adalah prinsip-prinsip dasar ya, dan konvensi, aturan-aturan atau juga praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu adalah perubahan pilihan ya. Nah, jadi bersifat opsional ya. Dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya ya. Nah, itu. Dan estimasi akuntansi itu apa? Estimasi akuntansi itu adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat ya, dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Ya, kemudian juga perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru ya, dan operasi yang dihentikan, didefinisikan adalah penghentian sebagian ya, atau seluruh tugas ya, dan juga fungsi suatu entitas ya, yang dapat mengakibatkan beralihnya aset kewajiban atau juga berhentinya operasi. Nah, itu definisinya ya. Nah, jadi dalam perubahan kebijakan akuntansi itu juga mempertimbangkan yang namanya faktor materialitas gitu ya. Nah, jadi faktor materialitas di sini adalah dampak atau juga implikasinya terutama ya terhadap pencantumannya ya. Jadi kalau misalkan tidak dicantumkan maka berdampak material tidak gitu kan. Berdampak signifikan atau tidak terhadap laporan keuangan. Nah, jadi di situ prinsipnya harus menjunjung yang namanya materialitas gitu ya. Nah, jadi kelalaian karena mencantumkan atau kesalahan pencatatan pos dalam laporan keuangan. Nah, itu dampaknya material ya atau tidak material. Nah, ini salah satu prinsip ya, materialitas dijunjung ya di dalam perubahan kebijakan akuntansi. Nah, jadi di situ secara sendiri atau bersama kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan. Dampaknya kan kepada keputusan gitu ya. Nah, jadi kebijakan akuntansi di sini didefinisikan. Nah, apakah kebijakan itu disebut dengan retrospektif? Apa itu? Yaitu penerapan kebijakan akuntansi yang baru gitu ya, yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, jadi kebijakan akuntansi saat ini punya dampak ke belakang ya, disebut dengan retrospektif gitu ya. Nah, kalau dia prospektif, maka perubahan penerapan kebijakan akuntansi baru hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Contohnya gimana ini? Contohnya misalnya metode penilaian persediaan gitu kan. Karena apa? Ya karena berubah menilai metode persediaan akhir, dampaknya dampak retrospektif atau prospektif. Misalnya mau apa ya, perubahan nilai persediaan akhir. Nah, itu dampaknya ke belakang atau ke depan?
Dampaknya ke belakang atau ke depan di laporan keuangan? Ya, sudah jelas dampaknya adalah ke depan, gitu ya. Karena apa? Ya, karena berubahnya metode FIFO, ya, misalnya berubah dari metode LIFO, ya, dari LIFO ke metode average, gitu. Itu dampaknya kepada laporan ke depan, gitu ya. Artinya labanya, ya. Jadi labanya bisa turun, bisa rendah, ya, dari tahun sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan dampak prospektif, ya. Kemudian tidak praktis, yaitu penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan setelah seluruh usaha dirasionalkan atau juga dilaksanakan, ya. Nah, itu tidak praktis dikatakannya. Nah, koreksi dilakukan yaitu tindakan membetulkan laporan keuangan, ya, agar akun pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya, ya. Nah, jadi kebijakan akuntansi di sini meliputi dua hal, ya, yaitu memilih metode pemilihan, ya, dan juga menerapkannya. Nah, itu, ya. Jadi diterapkan secara konsisten, diinginkan, ya. Nah, itu dikatakan dengan kebijakan akuntansi. Jadi sah-sah saja, ya kan? Misalkan Pemda A, ya, Pemda B mengubah metode penilaian persediaan, ya, atau mengubah metode akuntansi yang lainnya, misalnya apa? Metode depresiasi, metode penilaian persediaan dirubah misalnya. Semester ini menggunakan metode FIFO misalnya. Semester depan menggunakan LIFO. Nah, sah nggak? Sah-sah saja, ya, karena diperkenankan di dasar hukumnya di mana? Di PSAP nomor 10 ini, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam pemilihan kebijakan akuntansi, di sini sudah ada di PSAP atau juga belum. Nah, jadi berkaitan dengan pemilihan kebijakan akuntansi ada di PSAP atau belum, gitu ya. Nah, kita lihat PSAP sendiri masih banyak, ya, kelemahan-kelemahannya yang sangat signifikan, ya. Berbeda dengan SAK, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pada PSAP, gitu ya, maka kita menggunakan PSAP-nya. Kalau tidak ada, kalau tidak ada maka perlakuannya dua, yaitu ketentuan dalam PSAP mengatur hal serupa, ya. Jadi yang dianggap serupa mana, ya, atau yang punya hubungan bagaimana, baik itu kondisi, situasi maupun juga transaksi, gitu ya. Nah, kalaupun juga tidak ada, maka alternatif lainnya adalah ya mendefinisikan kriteria pengakuannya, kemudian juga mengukurnya, mengukur aset, mengukur kewajiban, ya, mengakui pendapatan, yang kemudian mengakui belanja, mengakui pembiayaan, serta arus kas dan perubahan ekuitas, ya, yang disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, jadi itu perlakuannya. Jadi bisa ada di dalam PSAP sudah diatur atau belum diatur, ya. Nah, ini banyak mungkin kasus-kasus lain yang belum banyak diatur di dalam PSAP, ya. Nah, itu. Kemudian juga kalau dia perubahan kebijakan akuntansi, itu contohnya, ya perubahan basis akuntansi. Nah, itu dari cash basis menjadi accrual basis, itu kan perubahan kebijakan akuntansi, gitu ya. Ya, kemudian perubahan pengukuran, ya, atau juga pengukuran suatu transaksi. Jadi disyaratkan oleh PSAP atau menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan, ya. Nah, itu. Nah, perubahan kebijakan akuntansi di sini bisa dilakukan apabila, gitu ya, disyaratkan oleh PSAP, gitu ya. Nah, jadi memang ada dasarnya menurut PSAP, maka ya perubahan akuntansi boleh dilakukan, gitu ya. Kemudian menghasilkan informasi yang lebih andal atau juga relevan, ya. Dan juga contoh, gitu ya. Ya, jadi bisa perubahan kebijakan basis akuntansi dan juga perubahan pengakuan atau pengukuran suatu transaksi, ya. Biasanya kalau dia perubahan kebijakan akuntansi apalagi perubahan metode penilaian persediaan, kan. Nah, itu kalau menurut perspektifnya pajak wajib koreksi, gitu kan. Yang dikatakan dengan koreksi fiskal, apakah dampaknya ke koreksi fiskal positif atau juga dampaknya ke koreksi fiskal negatif, gitu ya. Nah, jadi sini tidak termasuk kebijakan, yaitu penerapan kebijakan yang berbeda, ya, dari penerapan sebelumnya dan penerapan kebijakan yang tidak terjadi sebelumnya, ya, atau
dalam hal ini perubahan tersebut ada ya di kemudian hari. Nah itu. Dan perubahan kebijakan akuntansi di sini itu punya implikasi, ya punya dampak, gitu ya. Dampaknya adalah signifikan, ya. Atau di awal tadi kita udah dampaknya secara material ada, atau juga tidak material. Bisa juga dapat ditentukan atau tidak dapat ditentukan. Nah, kalau dampak yang dapat ditentukan, maka dampaknya kemana? Ke laporan keuangan, ke laporan keuangan pemerintahnya, gitu kan? Apakah ke neraca, gitu kan? Apakah ke LPE, laporan perubahan ekuitas, atau laporan ke CALK, ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, itu udah jelas ya, kalau ada dapat ditentukan. Kalau tidak dapat ditentukan, maka harus ada pengaturan prinsip penerapan perubahan, ya, yaitu diatur dengan ketentuan transisi, gitu ya. Artinya entitas mencatat perubahan kebijakan sesuai dengan ketentuan transisi, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan tidak diatur, dampaknya tadi ke belakang, gitu ya, atau disebut dengan retrospektif. Ya, kalau ke depan prospektif, gitu ya. Nah, kalau dia ke belakang, maka harus kita sesuaikan saldo ekuitas awal, ya. Nah, ini dia. Dan juga dilakukan tanpa penyajian kembali. Nah, atau juga restatement, ya. Jika tidak praktis, maka penerapan perubahan menggunakan prospektif, ya. Artinya di depan aja yang kita pertimbangkan, yang belakang nggak usah lagi, gitu kan. Nah, ini kalau misalnya tidak diatur di dalam ketentuan, ya. Nah, itu. Ya, mungkin silakan adik-adik ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, ini ya. Bagi yang menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan di Pemda, gitu kan, ini bagian apa ya, PPKAD, ya. Nah, ini kebijakan akuntansi ada subbaknya, ya, atau juga bidangnya, ya, yang mengelola ini. Dan kemudian juga kalau kesalahan, ya berarti ada koreksi, gitu ya. Kesalahan, maka disebabkan karena apa? Karena keterlambatan bukti, gitu kan, adanya kesalahan perhitungan, ya adanya kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, ya adanya kekeliruan, kesalahan interpretasi, atau juga karena kecurangan. Nah, ini penyebab kesalahan, maka diperlakukan kesalahan itu ke laporan keuangan. Kemana? Kalau laporan keuangan belum terbit, maka dilakukan penyesuaian aja ke laporan keuangan yang belum terbit. Tapi kalau udah terbit, bagaimana? Pasti ada dampak, gitu kan? Dampaknya ke aset, dampaknya ke pendapatan, dampaknya ke pendapatan LO, ya. Pendapatannya ini kan ada dua, ya, pendapatan LRA dan pendapatan LO. Karena laporan keuangan yang dikatakan dengan laporan keuangan itu kan ada yang namanya LRA, ada yang namanya laporan operasional, ya. Sama-sama ada pos pendapatan, gitu ya. Atau kesalahan karena pencatatan pembiayaan, maka dibetulkan. Begitu juga dibetulkan di pendapatan LO, begitu juga dibetulkan di pendapatan LRA, dan juga dibetulkan di pencatatan asetnya, koreksi, ya, perbaikan. Nah, itu. Nah, jadi diperkenankan. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya, cukup jelas, ya. Cukup jelas, ya. Dan kemudian kita lihat, ya, kalau ada kelebihan penerimaan. Nah, kelebihan penerimaan, maka kelebihan penerimaan bukan suatu kesalahan. Nah, ini ya. Jadi dianggap bukan suatu kesalahan dan tidak diperlakukan sebagai suatu koreksi, gitu ya. Nggak ada koreksi dan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Nah, kemudian juga perubahan estimasi. Nah, jadi kalau dia perubahan estimasi di dalam PSAP diakui juga. Ya, artinya perubahan itu apa ya? Diperlakukan antara lain untuk menentukan penilaian persediaan, ya, penyisian piutang, masa manfaat penggunaan dari aset yang disebutkan atau dimortisasi, gitu ya. Kemudian pendapatan pajak atau juga kewajiban garansi. Nah, itu perubahan estimasi. Jadi estimasi PAD, retribusi daerah, estimasi dari pajak daerah, ya kan, estimasi dari
pendapatan transfer, itu kan semuanya estimasi kan. Kalau dalam APBD kan, ya maka diperkenankan. Maka kalau pengaruhnya dampak perubahan estimasi itu, maka dilakukan secara prospektif, artinya membetulkan laporan keuangan di masa lalu, gitu ya. Nah, itu. Dan dilakukan perubahan pada aset ya, kewajiban atau ekuitas pada periode yang berjalan ya dari masa yang lalu. Nah itu dia. Kemudian kalau operasinya dihentikan, maka perlakuannya adalah bisa berupa yaitu entitas pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menghentikan tugas, fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan ya, yang mempengaruhi laporan keuangannya, dan dilaporkan adalah disajikan secara komparatif ya, ataupun walaupun bersaldo nol gitu ya, dan juga pendapatan dan beban dilaporkan sesuai dengan tanggal penghentian. Nah itu. Nah kalau tidak termasuk operasi yang dihentikan, maka perlakuannya ya bisa menghentikan program ya, kegiatan, proyek, segmen. Hal ini diakibatkan oleh demand permintaan publik ya yang terus merosot dan pergantian kebutuhan lainnya sampai pada menutup fasilitas. Nah itu ya. Nah lampirannya ini dan dasar kesimpulannya ini. Nah jadi dasar kesimpulannya di latar belakang maka PSAP kebijakan akuntansi perubahan dan penghentian ini pada PSAP 10 itu bisa tidak dilanjutkan ya, dan penyelarasan dengan IPSAS ya. Jadi PSAP ini kan mengadopsi dari IPSAS ya. Jadi standar internasionalnya namanya IPSAS gitu ya. Dan berkaitan dengan materialitas maka tergantung ya. Jadi kan yang dikatakan materialitas itu tergantung pada ukuran atau juga alat ukur. Nah itu. Dan panduan implementasinya ya itu yaitu di level prospektif atau di level apa ya, retrospektif. Nah itu. Nah ini ya contoh ilustrasinya ya bagaimana kesalahan pencatatan aset ya, atau juga kesalahan pencatatan pendapatan ya, atau kesalahan mencatatkan laba laporan operasional ya, atau juga pencatatan penerimaan, atau juga kesalahan pencatatan kewajiban. Nah itu juga boleh dikoreksi ya. Atau juga kelebihan penerimaan pendapatan ya. Nah jadi bisa bukan koreksi, bisa koreksi gitu ya. Nah itulah yang dikatakan dengan apa ya, kebijakan akuntansi, kemudian perubahan kebijakan akuntansi sampai pada koreksi ya. Nah, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian. Ada? Ya, baik, kalau tidak ada sudah selesai ya di bab PSAP 11 gitu ya. Jadi kita ada 3 PSAP lagi gitu ya, yaitu PSAP 12, 13 dan juga 14 ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini dan kita lanjutkan di minggu depannya sambil menunggu Pak, tugas papernya ya. Ya, Pak, izin untuk tugas papernya, Pak. Terakhir Ya. dikumpul kapan ya, Pak? Dikumpul minggu depan. Dikumpul minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan ya. Oke, baik, Pak. Ya, baik. Itu satu paper 2 orang ya. Jadi satu paper 2 orang bekerja samalah, apakah dia mengerjakan introduction, apakah mengerjakan literatur review, apakah mengerjakan metode, atau juga menyusun result in discussion gitu ya. Dan itu harus orisinil ya, jangan kita copy paste ya, karena itu implikasinya di masa yang akan datang nanti kalau kita copy paste ya. Nggak apa-apa, tulis saja 8 atau 9 halaman ya kan, yang penting karya sendiri. Nah, itu. Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita dan terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya bagi yang ya, Pak. merayakan ya. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Ya, Pak. sama. Ya.